Saya Boleh, boleh. ya Bima itu anak yang periang lah istilahnya ya. Banyak yang boleh dikata sih sebenarnya anak manja, cuman kalau di luar itu dia mandiri. Manja dengan orang tua. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnela Syefah dalam tayangan berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, namanya menjadi viral, ternyata begini sosok asli TikToker Bima di mata keluarga. Belakangan nama Bima Yudo, 23 tahun, menjadi perbincangan hangat di media sosial di Indonesia, khususnya Lampung. Pemilik akun TikTok Aubi Max Reborn tersebut membuat gempar dunia maya sejak beberapa hari lalu. Namun di balik hal tersebut ternyata Bima merupakan sosok yang mandiri dan di mata keluarganya ia adalah sosok orang yang kuat. Menurut sang bunda Sri Ngatun didampingi sang ayah Juliman, saat diwawancarai di kediamannya di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 17 April 2023, bahwa Bima adalah anak yang periang dan juga baik. Selain itu, menurut Sri, Bima adalah sosok yang mandiri tapi sangat manja dengan orang tuanya. Ia menceritakan sejak dulu di bangku sekolah menengah pertama, Bima telah hidup mandiri. Sebab Sri mengatakan dari lulus SD tahun 2012, Bima langsung sekolah di SMP Negeri 1 Metro dan sudah mengekos sendiri. Begitu pula ketika menempuh pendidikan SMA, Bima masih hidup mandiri karena bersekolah di SMA 1 Metro. Tak hanya itu, bahkan dalam memilih pendidikan lanjut, Bima juga memilih sendiri. Sejak lulus SMA, Bima memiliki cita-cita melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Sang ibunda dulu sempat mendaftar di ITB jurusan teknik melalui SBMPTN tetapi tidak lulus. Kemudian pada 2018, Bima memilih untuk sekolah di negeri jiran mengambil diploma. Setelah 2,5 tahun menempuh pendidikan diploma di negeri jiran itu, Bima pulang ke kampung halaman yakni tahun 2021. Kemudian ia cerita mau melanjutkan lagi kuliah di luar negeri dan sebagai orang tua ia menyanggupinya. Kemudian awal tahun 2022 Bima melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Australia dan menurut Sri, Bima kembali mengambil diploma dan sebentar lagi di bulan April selesai kuliah dan akan melanjutkan S1 di Australia. Kemandirian Bima juga masih berlanjut sampai ke negeri kanguru sebab Bima di Australia kerja part-time untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sri menjelaskan orang tua hanya menanggung biaya pendidikan saja, sementara biaya hidup di Australia ditanggung sendiri oleh Bima sekitar 20 juta per bulannya. Saya Boleh, boleh. ya Bima itu anak yang periang lah istilahnya ya. Banyak yang boleh dikata sih sebenarnya anak manja, cuman kalau di luar itu dia mandiri. Manja dengan orang tua. Oke. Cuman kalau di luar itu dia udah bisa mandiri. Masalahnya dari lulus SD, sekolahnya SMP di Metro, sudah kos sendiri. Oke. Terus kemudian setelah SMP, lulus SMP, pindah SMA ke SMA 1. SMA 1 Metro. Itu juga ngekos. Kemudian setelah lulus dari SMA 1, dia kan bimbel dari sebelumnya udah bimbel di Primagama, di GO, di mana-mana pokoknya. Di berbagai tempat les lah, privat ya Bu ya. Terus kemudian Berita selanjutnya, mengeluh kelelahan saat diminta masak untuk sahur, suami di Pesawaran membunuh istrinya sendiri. Seorang suami di Desa Trirahayu, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, tega membunuh istrinya sendiri. Pembunuhan ini terjadi dikonfirmasi oleh Kapolsek Gedong Tataan Polres Pesawaran Polda Lampung Kompol Hapran pada Senin 17 April 2023. Hapran mengatakan pembunuhan yang dilakukan oleh Ardiansyah 33 tahun kepada istrinya Endang Suwarsi 30 tahun ini terjadi pada Senin 17 April sekitar pukul jam 2 dini hari.
Kronologi peristiwa tersebut terjadi saat akan menjelang sahur. Pada saat itu pelaku menyuruh korban memasak sayur ayam untuk makan sahur, sebab sebelumnya pelaku telah menyembelih seekor ayam untuk dimakan pada saat sahur. Namun korban yang merupakan istri pelaku menolaknya karena korban mengeluh kelelahan. Mengetahui hal tersebut, pelaku naik pitam dengan memaki-maki korban. Di saat bersamaan, pelaku mengambil sebilah golok dan juga mengamuk di halaman belakang dengan menebaskan golok pada pohon pepaya. Ibu pelaku yakni Aminah 60 tahun kala itu mendengar dan melihat keributan lalu berinisiatif memasak ayam yang diminta anaknya. Hapran melanjutkan, setelah melihat sayur yang telah dimasak, korban menawarkan pelaku untuk makan sahur. Akan tetapi korban malah dimaki-maki oleh pelaku saat menawarkan sayur kepada suaminya itu. Pelaku mengaku tak berselera makan dan malah tambah memaki korban. Saat itu pelaku mengejar korban yang berlari keluar rumah dengan mengacungkan goloknya. Dikatakan Hapran pembunuhan dilakukan di halaman rumah dengan cara dibacok pada bagian tubuh korban berulang-ulang. Akibat kehilangan banyak darah, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut mengundang banyak warga yang melihat sehingga langsung menghubungi Polsek Gedong Tataan untuk menangkap pelaku. Tak berserang lama, pelaku berhasil diringkus usai mengamuk oleh polisi dan juga warga. Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Pesawaran untuk dilakukan dan diselidiki motif pembunuhannya. Hapran mengatakan pelaku sebelumnya memiliki riwayat gangguan jiwa pada tahun 2017. Pelaku juga pernah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, Polda Lampung tinjau arus mudik di Stasiun KAI Tanjung Karang. Jajaran Kepolisian Polda Lampung melakukan peninjauan terhadap pemudik yang menggunakan kereta api di Stasiun Tanjung Karang pada Senin 17 April 2023. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik yang mudik melalui jalur kereta api. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan di sejumlah titik yang menjadi pusat arus mudik. Menurut Kapolda, pada Senin 17 April 2023, pengamanan dilakukan di sejumlah titik mudik seperti di Terminal Rajabasa, Bandara Raden Intan, Stasiun Tanjung Karang, Pelabuhan Bakahuni, dan Panjang. Ia mengatakan kegiatan hari ini dilakukan untuk menjamin rasa aman dan nyaman pemudik. Kapolda juga mengaku sempat berbincang dengan penumpang kereta dari Batu Raja, Palembang, dan daerah lain di Sumatera Selatan. Sementara untuk pengawalan lebih lanjut, Helmi dilakukan oleh pihak internal PT KAI. Sementara itu, PTL Executive Vice President PT KAI Drive 4 Tanjung Karang pada Januari mengatakan tahun diprediksi kenaikan penumpang ini mencapai 38% dibandingkan saat arus mudik tahun 2022 lalu. Januari juga mengatakan tahun ini jumlah penumpang ada sekitar 45.000 orang dan juga tahun ini diprediksi sebanyak 65.000 penumpang. Menurutnya penumpang dari Lampung ke Batu Raja, ke Palembang atau ke Kota Bumi dan lainnya Januari melanjutkan. Pihaknya juga masih menerapkan peraturan vaksin booster bagi pemudik 18 tahun untuk ke atas. Kendati demikian, Januari juga mengungkapkan di Pulau Jawa sudah ada surat edaran tidak perlu menggunakan persyaratan vaksin booster. Namun untuk di Lampung masih merujuk surat edaran nomor 84 sehingga protokol masih dijalankan. Salah satunya adalah yang berusia di atas 18 tahun untuk vaksin booster. Ya, kalau tadi kita lihat kereta akan berangkat ke Batu Raja, melewati beberapa kabupaten. Alhamdulillah, ya, sampai dengan saat ini kalau kita lihat jumlah penumpang juga masih terkendali. Mudah-mudahan ini terus sampai dengan nanti arus balik Lebaran nanti. Cara melihat pantauan cara tidak langsung seperti Bakahuni kan masih kelihatan kosong, Pak Kapolda. Apakah sudah kita yakini relatif aman untuk di Lampung? Ya, kita tetap melakukan kegiatan secara optimal, ya, walaupun belum. Jelang Lebaran, harga beras di Lampung Utara turun Rp5.000. Jelang Lebaran, sejumlah bahan 9 pokok mengalami penurunan harga di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara.
Seperti beras dengan kualitas 1 dijual di sebelumnya Rp133.000 hingga Rp135.000 per karung ukuran 10 kg. Saat ini bisa dibeli dengan harga Rp130.000. Menurut Dedi, salah satu pedagang beras di Pasar Sentral Kota Bumi pada Senin 17 April 2023, harga beras turun Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk beras seperti merek Kembang Kol. Untuk stok sendiri, dirinya mengaku cukup banyak, sekitar 100 kg hingga 200 kg beras. Selain itu, beras yang kualitas 3 bisa dibeli dengan masyarakat seharga Rp105.000 dari yang sebelumnya Rp110.000. Penurunan harga tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Senada yang dikatakan oleh Rini, pedagang beras lainnya yang mengaku beras dengan merek lokal seperti merek Rojo Lele, Sariwangi, Gurame mengalami penurunan harga. Menurut Rini, sekarang harganya menjadi Rp105.000 per 10 kg, yang sebelumnya Rp108.000. Selain beras, telur juga mengalami penurunan. Perempuan berhijab ini mengaku jika sebelumnya harga telur ayam ras Rp29.000 per kilogramnya, lalu saat ini menjadi Rp28.000. Untuk stok, dirinya tak terlalu banyak menyediakan barang dagangan. Namun sementara itu minyak goreng harganya cenderung stabil. Seperti minyak kita dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan, bahkan bisa dijual Rp14.000. Untuk persediaannya cukup banyak dari distributornya. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Henry, mengatakan pihaknya hari ini memantau 9 bahan pokok menjelang Idul Fitri. Dari hasil pantauan, harga sembako relatif stabil, jika naik juga pun tak signifikan harganya. Kemudian untuk stok dan distribusi sembako di Pasar Sentral Kota Bumi juga relatif lancar dan tak ada kekurangan. Apabila ada kekurangan, tentunya akan diambil langkah seperti pasar murah dengan bekerja sama dengan Bulog. Dan juga tentunya kita mengambil langkah setelah ada hal-hal yang kita temukan di bawah dan mungkin untuk mengganggu data menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk hari ini informasinya ada juga 160. Ya, saya rasa masih normal lah mereka itu. Karena kita juga cek tadi untuk distribusi dan stoknya lancar itu, tidak ada masalah. Gitu kan. Namun memang ada kenaikan sedikit dan itu masih normal. Gitu. Dan pula untuk saat ini kita juga mungkin sampai ke depan juga aman gitu stoknya. Jika nanti kita apakah itu ada hal-hal yang kira-kira terlalu modern, jadi kita ada yang bulog, apa kita menggunakan dan hidup dan lain sebagainya. Tapi itu kondisi saat ini masih lancar, masih aman. Kalau Berita selanjutnya, menjelang Lebaran, pedagang kue penuhi pasar Barapasan Makmur Mesuji. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari lagi. Menjelang Lebaran, banyak pedagang kue dan jajanan menjual dagangannya di Pasar Barasan Makmur Mesuji, Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung pada Senin 7 April 2023, para pedagang ini berjejer memajangkan jajanannya di area jalan masuk Pasar Barasan Makmur. Mereka menawarkan berbagai macam makanan yang didominasi kue dan juga jajanan tradisional. Sukimi, salah satu pedagang jajanan di Pasar Barasan Makmur, mengaku telah berdagang sejak minggu lalu. Ia mengatakan perdagangan jajanan Lebaran selalu dilakoninya setiap tahun. Menurutnya, berjualan jajanan khas Lebaran ini memberikan keuntungan yang dijanjikan karena banyak dibeli oleh konsumen. Dikatakan pula Sukimi, jajanan Lebaran ini adalah dijualnya beraneka ragam. Namun jajanan ini didominasi oleh snack tradisional seperti kacang-kacangan, dodol, kue semprong, dan juga kerupuk yang menjual di kisaran Rp10.000 per bungkusnya. Hal senada juga dikatakan oleh Fitri, yang mana pedagang jajanan Lebaran lainnya. Kepala Desa Barasan Makmur Sri Wahyuni menjelaskan kondisi pasar sangat ramai menjelang Ramadan. Apalagi ungkapan Sri Wahyuni menjelang Ramadan, banyak pedagang dadakan yang menjadi di Pasar Barasan Makmur. Maka dari itu pihaknya mengaku sudah siap untuk melakukan komunikasi dengan para pedagang. Berita selanjutnya, Transmart Lampung hadirkan promo bertajuk Pesona Gaya Diskon Lebaran.
Transmart Lampung hadirkan promo bertajuk Pesona Gaya Diskon Lebaran yang berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 21 April 2023. Store Controller Head Transmart Lampung atau Ivan mengatakan promonya ini adalah diskon 70% di area department store. Ada juga tambahan diskon 20% untuk fashion dan tambahan 10% untuk kosmetik dan parfum tambahan 10%. Ini bisa didapatkan jika melalui transaksi melalui Allo Brand. Tambahan diskon ini juga bisa didapatkan jika transaksi menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Menurut Atan, pada Senin 17 April 2023, diskon yang diberikan ini khusus untuk pelanggan Transmart Lampung yang bisa membeli fashion dan untuk lebaran dengan harga yang super hemat. Sementara itu untuk area supermarket sedang berlangsung promo potongan harga, yakni rendang 132.000 menjadi 118.800 dan ayam boiler small 34.500 menjadi 31.050. Potongan harga ini bisa didapatkan jika transaksi menggunakan Allo Prime. Di area supermarket lain ini juga sudah tersedia aneka kue kering seperti putri salju, lidah kucong, nastar, dan masih banyak lainnya. Harga aneka kue kering ini mulai dari Rp42.000 sampai dengan Rp58.500. Karena kan lebaran sebentar lagi nih, sebentar lagi banget nih. Langsung aja ya datang ke sini selagi ada diskonnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.